Halo, Shalom. Kembali kita ketemu di episode berikut mengenai kesaksian nyata dari Roland, yang mana pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda dari yang lalu. Yang lalu agak beberapa horor. Sekarang kita beralih ke pengalaman yang pernah saya alami nyata, saya beserta teman saya. Dan kejadian ini Tuhan ingatkan kepada saya tadi, yang mana kejadian ini membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, kejadian ini terjadi, ya, tepatnya di daerah Sulawesi Utara, ya, karena saya sempat memang tinggal di sana. Dan pada saat kejadian saat itu, saya tidak mengenal yang namanya pelayanan. Saya tidak mengenal yang namanya kasih karunia itu seperti apa sih. Dan meskipun saat itu saya lahir besar sebagai seorang Kristen, bahkan pernah pelayanan dulu waktu umur 12 tahun sebagai guru sekolah minggu, tapi setelah itu saya tinggalkan. Dan semenjak saya tinggalkan, hidup saya ya bisa dikatakan belangsak. Minum minuman keras, segala macam. Dan pada kejadian itu, hidup saya itu berantakan. Dan kejadian yang terjadi saat itu, nyata-nyata saya sadari bahwa saat itu terjadi, saya tidak taat. Saya jauh daripada Tuhan. Jauh dari kata mengingat firman Tuhan, mengingat Tuhan, jauh. Bahkan saat itu terjadi, saya masih di usianya yang masih relatif muda, masih ya hura-hura, meskipun saat itu sudah menikah. Tapi ya begitulah, karena pergaulan akhirnya ya belangsak gitu. Tapi dengan kejadian itu mengingatkan saya, menegur saya bahwa seburuk apapun kita, separah apapun kita, seberdosanya pun kita, di saat detik-detik terakhir maut hampir menjemput, di saat detik-detik terakhir maut sudah di depan mata, di saat kita serukan nama Tuhan, di saat itu tangan Tuhan yang meluputkan. Bahkan pada kesaksian yang akan saya bagikan ini, di saat itu terjadi, itu sesuatu yang orang tidak mungkin lagi kami selamat. Nggak mungkin, tidak akan mungkin. Dan di saat itu terjadi, semua orang melihat, banyak orang melihat, dan mereka sedang menonton akan suatu kejadian kematian yang mengerikan yang akan menimpa kepada saya dan teman saya. Dan di detik-detik terakhir itu, di saat semua orang berteriak, ada yang menangis karena mereka kan menyaksikan sebuah kejadian kematian di depan mereka yang akan menimpa saya dengan teman saya. Dan di saat itu pula saya mendengar ada yang berteriak minta pertolongan Tuhan.
ada yang berteriak menyerukan nama Tuhan, dan di saat itu juga saya teringat nama Tuhan. Dan saya berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan saya berteriak bersungguh-sungguh bersama teman-teman saya. Kami cuma berdua, dan di saat itu yang dianggap mustahil bagi manusia terjadi. Tangan Tuhan menolong kami, luput dari malapetaka dan maut. Dan semua orang menyaksikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan mengalahkan maut saat itu. Sebelum saya mulai kesaksian, Tuhan mengingatkan saya akan beberapa ayat. Ada 3 ayat yang saya membagikan, tapi saya akan bacakan 2 ayat dulu. Yang satu ayat saya akan bacakan di akhir daripada kesaksian. Ayat pertama saya bacakan ada di dalam Yesaya 41 ayat 10. Isinya adalah, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah tawar hati, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kemudian dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Kedua ayat ini, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa keselamatan hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama di muka bumi ini sedahsyat nama Tuhan Yesus, karena Dialah keselamatan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita mesti ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak membawa agama. Apa yang Dia bawa? Dia membawa keselamatan. Bagi Anda dan saya, siapa kita yang ingin menerima keselamatan, kita menyerukan namanya, berserah kepadanya. Di saat itu, Tuhan akan menyelamatkan kita. Baik, saya akan mulai masuk ke dalam kesaksian. Kejadian ini terjadi di daerah Kota Mobagu, yang mana Kota Mobagu itu adalah daerah bagian daripada Sulawesi Utara, ya. Nah, pada hari itu, ya, ini terjadi kurang lebih di tahun 2011, ya, 2011-an, ya. Nah, di saat itu saya dengan teman saya kami menyewa sebuah mobil, ya, dan di saat itu saya mau mengurus STNK daripada salah satu kendaraan kami yang platnya plat Kota Mobagu. Jadi mau urus pajaknya, ya, kemudian mau coba balik nama, ya. Jadi kami harus ke Samsat Kota Mobagu karena platnya dia plat Kota Mobagu, ya. Dari awal start Todanu, saya hanya berdua dengan teman saya. Karena saat itu istri saya sedang sibuk membantu ibu saya. Jadi saya jalan dengan teman saya yang mengendarai mobil. Waktu kami pergi, ya, melewati Amurang sampai masuk Kota Mobagu, waktu kita pergi itu aman-aman. Cuaca sangat baik, panas kerak, panas terik.
Pokoknya cuaca sangat baik, tidak menunjukkan akan terjadi hujan deras dan sebagainya. Nah, setelah kami sampai di Kota Mobagu, kami mengurus, saya tidak ada perasaan apapun yang akan terjadi, sama sekali tidak ada. Teman saya pun tidak. Pada akhirnya, setelah kami selesai mengurus surat-surat kendaraan, kami bertolak balik dari Kota Mobagu ke arah Minahasa. Nah, di tengah-tengah itu ternyata hujan deras. Hujan yang cukup deras. Ya. Sehingga mulai terjadi banjir. Ya, jadi di jalanan depan kami itu tiba-tiba hujan deras. Terus saking derasnya itu, jadi banyak mobil berhenti dan air itu seperti cepat naiknya gitu. Jadi cepat banjir. Nah, akhirnya saya masih terus melanjutkan perjalanan dengan teman saya. Nah, karena mobil-mobil di depan saya itu masih jalan juga. Ada yang berhenti memang, tapi banyak yang masih jalan. Nah, saya jalan terus. Tiba-tiba, jadi di jalan raya, ya, ini jalan. Sebelah sini pegunungan. Iya, mau bilang pegunungan ya, dan itu tanah. Nah, ini pegunungan. Nah, yang sebelah sini itu jurang. Ini jalan raya, jadi jalan, jurang, pegunungan tanah. Ya, hutan-hutan lah. Nah, kami itu di tengah. Nah, hujan makin deras. Ya. Tiba-tiba, ya, mobil kami, ya, karena jadi kan air dari atas gunung ini itu kan mengalir ke bawah dengan sangat deras. Tiba-tiba mesin mobil kami itu mati, ya, mati. Nah, di saat mati itu semua mobil-mobil depan kami itu sudah lama lewat. Jadi kami ketinggalan di tengah. Yang mana kondisinya air dari atas itu terus mengalir ke bawah sehingga banjirnya makin tinggi meskipun sini ada jurang, tapi air dari atas itu cukup deras. Nah, mobil-mobil depan saya itu sudah lama berlalu, sudah lama selamat lah istilahnya. Ya sisa saya, karena mau mati mesin. Dan saya melihat kaca spion di belakang, itu nggak ada mobil yang mengikuti kami. Ada mobil tapi jauh sekali di belakang. Jadi mereka nggak mau ikut. Mungkin mereka udah lihat ya, air cukup deras dari arah pegunungan. Nah, pada saat itu, tiba-tiba, dari arah pegunungan, itu longsor. Longsor tanahnya itu menggunung ke bawah, blub begitu, dengan ada batu-batu. Dan mobil kami, jadi ini mobil tengah, ini gunung, jadi dia dari atas jatuh itu tanah, tapi bukan rubuh gitu tanahnya, jadi jatuhnya itu beriringan dan mobil kami tengah ini itu digeser. Itu yang geser udah air campur tanah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kamu pernah lihat kalau video-video orang tsunami ya, itu kan air campur tanah, campur batang pohon, campur batu, segala macam. Itu. Dan air itu langsung setengah pintu mobil. Dan bahkan ada beberapa air yang sudah masuk ke dalam kabin mobil. Nah, di saat itu, dengan kondisi mesin mobil tidak menyala. Sekarang lebih lagi, Bapak dan Ibu yang menyaksikan kesaksian ini. Kalau Anda punya kendaraan mobil, kalau yang namanya banjir, air sudah masuk ke knalpot, pasti mati kan? Pasti mati.
nggak akan hidup lagi tuh mobil. Kecuali bawa ke bengkel, tarik, bawa ke bengkel, dihidupin lagi, tapi kan bayar. Nah ini sudah mati, kena masuk, saya rasa waktu mati tadi, kemasukan air di knalpot mati. Nah, posisi kami di dalam mobil, keget, mobil mati mesin, air makin tinggi, longsor, dan longsornya itu menyeret mobil kami yang di tengah, menyeret ke arah jurang, Jadi ibarat ini mobil ya, ini mobil. Jadi mobil itu begini gini, larinya, jalannya karena dihantam air, dihantam lagi dengan longsor. Jadi mobil itu keseretnya begini-gini, goyang-goyang gitu sambil menuju ke arah jurang. Ini nyata-nyata maut sudah di depan mata. Yang tinggal menghitung, nggak nyampe menit, sedikit lagi habis. Saya, teman saya beserta mobil habis. Dan Bapak tahu, di saat itu semua orang-orang yang ada di depan sana dengan yang di belakang itu berteriak semua, tolong kasihan dia, tolong kasihan mobil itu, oh kasihan ada orangnya itu, oh kasihan Tuhan. Nah, di saat itu terdengar ada yang berteriak nama Tuhan. Tuhan, tolong kasihan mereka yang ada di mobil itu, Tuhan, karena mereka menyaksikan maut akan segera datang. Mereka menyaksikan bahwa kematian akan terjadi di depan mata mereka, yang mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka pun takut maju ke situ karena longsor yang menyeret deras ke arah jurang. Dan Bapak Ibu tahu, saya dengan teman saya, sementara mobil terhuyung-huyung dijeret dengan longsor menuju ke jurang, dan kondisi kabin air sudah mulai masuk, kurang lebih sudah sedengkul, dan ini air kotor, sudah sedengkul. Saya dengan teman saya sampai naikin kaki ke jok karena air sudah sedengkul ya. Dan di saat itu saya mendengar ada yang berteriak nama Tuhan Yesus. Di saat itu saya seperti orang diingatkan. Dan di saat itu saya pegang tangan teman saya. Dan di saat itu saya bilang kepada teman saya, bro, kamu mau hidup lagi kan? Mau bro, tapi kalaupun kita harus mati, kita mati bersama bro. Di situ kami berangkulan, memang seperti orang memang sudah tidak punya harapan. Dan Bapak Ibu tahu apa? Di saat itu, di saat kami berangkulan, saya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, sudah dengar air mata keluar. Karena ini kita akan mengalami kematian. Yang mana kalau ketimbun longsor, aduh ampun deh, boro-boro bisa ditemuin lagi. Apalagi ke jurang, yang saya tahu jurang itu cukup dalam. Karena dulu waktu kita yang saya tahu kalau udah cukup dalam, biasanya saat itu udah agak susah untuk nolong. Dan di saat saya berteriak, Tuhan Yesus tolong, dengan air mata keluar,
Saya dengar teman saya juga kira berteriak, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan tolong, Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus tolong. Dan kami berdua berteriak, berseru dengan keluar air mata, sembari kami berpelukan, berangkulan. Dan di saat itu kami memang berteriak, betul-betul berteriak meminta pertolongan Tuhan. Jadi yang dari luar, dari depan belakang itu sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kami pun berteriak minta tolong kepada Tuhan di dalam mobil itu. Sementara kami rasa mobil itu sudah oleng-oleng itu karena udah, ya kami udah nggak tahu mau bagaimana. Karena memang menuju ke jurang, diseretnya ke jurang. Tapi saya dengan teman saya tetap kami berteriak, Tuhan Yesus tolong. Dan Bapak Ibu tahu apa saat itu terjadi? Di saat kami lagi berangkulan berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus selamatkan kami, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba kami merasakan mobil ini seperti terbentur sesuatu. Saya kaget. Begitu terbentur, saya kaget, teman saya kaget. Apa itu? Ternyata di samping saya sini, ya, jadi setir sebelah kan penumpang ya, teman saya. Di samping pintu penumpang, di samping pintu teman saya, ternyata ada sebuah batang pohon besar. Jadi batang pohon ini, ibarat ini mobil ya, ini mobil terhuyung-huyung gitu kan. Tiba-tiba di batang pohon ada, besar sekali itu batang pohon. Tiba-tiba ini mobil terhampar tersangkut di batang pohon. Duk. Padahal tadinya kami tidak pernah lihat ada batang pohon. Gak pernah. Tiba-tiba ada batang pohon cukup besar. Cukup besar, lumayan besar. Tapi bukan batang kelapa ya. Pokoknya batang pohon. Saya nggak tahu pohon apa, tapi bukan batang kelapa aja yang pasti. Karena masih ada rimbun daun-daunnya gitu. Jadi kami tertemper dengan batang pohon itu. Dan bukan hanya itu saja. Setelah kami tertemper, nyangkut di batang pohon itu, posisi mobil tidak terbalik. Tapi betapa? Saya saksikan dengan teman saya. Itu air dengan tanah, itu tiba-tiba surut. Itu surut. Padahal hujan masih deras. Itu surut. Surut, 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 surut. Bahkan air yang masuk ke dalam kabin itu sudah tidak ada lagi yang masuk. Surut. Benar-benar surut. Dan di saat itu, saya buka kaca jendela, ya, power window. Begitu saya buka, karena kelistrikan masih ada. Nah ini juga anehnya, kelistrikan masih ada. Saya kunci kontak masih nyala. Jadi indikator di dashboard masih nyala. Saya langsung turunin apa namanya kaca power window. Saya ngelongok keluar. Itu air tinggal setengah ban. Padahal tadinya, Bapak Ibu tahu, tinggi air itu sudah setinggi pintu mobil. Kami waktu itu bawa mobil Avanza lama ya. Sudah setinggi pintu mobil dan tiba-tiba surut. Surut sampai tinggal setengah ban. Tapi kondisi di luar masih hujan deras. Kemudian
Saya ngelihat ke arah gunung yang tadinya tanahnya hanyut semua yang menghantam kami. Tiba-tiba saya lihat gak ada tanah lagi yang melongsor ke bawah, gak ada lagi, seperti ada yang tahan. Dan Bapak Ibu tahu di saat itu ada seseorang berteriak, hidupkan mesin, hidupkan mesin. Dan di saat itu satu mujizat terjadi. Ini yang sebetulnya nggak mungkin. Udah nyata-nyata mati mesin, kerendam masuk air lewat knalpot. Begitu saya start, hidup mesinnya. Begitu saya start, terus hidup. Hidup, bener-bener hidup mobil itu. Padahal tadinya mati mesin. Begitu hidup, saya dengar dari arah masyarakat yang menonton dari arah depan dan belakang itu bersorak, bahkan ada yang berkata haleluya, puji Tuhan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu tahu, dari sebelah saya kira-kira 500 meter itu ada orang. Ada orang, seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, dia pakai mantel hujan dengan tongkat kayu. Dan teman saya pun kaget, bro, ada orang. Ini sesuatu yang nggak mungkin lagi, karena masyarakat nggak ada yang berani mendekat. Nah, saya nggak tahu di saat orang ini hadir, apakah masyarakat yang depan belakang itu menyaksikan orang ini? Saya rasa enggak. Tapi saat itu kami cuma begini orang. Dan waktu itu tahu, orang itu berkata begini, dengan tongkatnya, dia hulus ke kita, ya, dia tunjuk ke kita. Segera jalan, sekarang. Segera jalan, segera jalan. Langsung saya masuk gigi 1, saya start. Karena mesin mobil kan sudah on ya, sudah jalan. Saya start. Jadi yang namanya becek ya, becek dengan mesinnya. Jadi mobil itu maju tapi begitu. Jadi agak ngepot-ngepot. Dan Bapak bisa tahu, setelah ngepot begitu jalannya, orang ini ternyata ngikutin. Terus maju, terus maju. Dan Bapak Ibu tahu, dari arah gunung saya ngelihat, ini masih kondisi hujan deras. Itu mulai longsor lagi. Blub, 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 blub. Tapi di saat itu orangnya ini yang 500 meter ada 500 meter dekat dengan pintu mobil saya. Dia tuh berkata terus jalan, terus gas, gas, terus gas. Sampai itu tongkatnya itu dia gini-gini, terus gas, gas, terus gas, terus. Akhirnya saya gas terus. Sementara mobilnya ngepot-ngepot gitu, saya ngeliat dia melongsor. Dan saya ngeliat di belakang saya itu udah jadi yang tempat posisi mobil saya tadi nyangkut di batamon, itu air udah lebih tinggi lagi. Akhirnya saya gas terus ngepot, dan akhirnya mobil kami seperti kenaik di satu batu, duduk begitu, pas kenaik satu batu, saya lebih gas, naik lagi ban belakang, dan ternyata itu sudah aspal. Begitu aspal, saya maju terus, airnya udah nggak ada. Jadi waktu tuk aspal, saya gas lagi, dia naik lagi ban belakang, dan ternyata itu sudah aspal, dan ternyata aspalnya pun rontok karena longsor. Dan setelah saya naik di aspal, itu udah nggak ada genangan air lagi.
Dan begitu saya naik aspal, di depan saya langsung ada masyarakat. Dan masyarakat bersorak-sorai saat itu. Mereka langsung berteriak, puji Tuhan, Tuhan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan mereka semua di situ menyaksikan dengan keluar air mata. Saya dengan teman saya terluput dari maut. Dan di saat itu saya berhenti mobil, saya buka pintu dengan teman. Jadi air-air yang mati saya itu kan keluar semua ya. Buka pintu dengan teman saya. Yang pertama saya mau cari itu laki-laki tadi. Yang berdiri 500 meter dari samping pintu saya. Saya keluar dari mobil, saya menghadap belakang. Saya cari, orang itu nggak ada. Orang itu nggak ada. Nah di saat itu masyarakat mendekat kepada kami. Dan mereka bilang, kita kira kamu hampir mati tadi. Kita kira kamu sudah mati, sudah lewat. Terus saya bertanya begini. Teman saya juga bertanya. Lihat yang tadi nggak laki-laki di sebelah kita? Yang nggak jauh dari pintu mobil. Bapak Ibu tahu apa? Ya masyarakat situ katakan. Nggak ada. Loh, saya dengan teman saya saling bertanya, kok nggak ada? Kayak bilang ada. Terus saya teringat batang pohon. Saya lihat ke belakang, itu nggak ada batang pohon. Dan di saat itu pas saya lihat orang itu nggak ada, batang pohon yang kita nyangkut itu nggak ada juga. Di saat itu saya lihat itu tanah semua langsung hanyut ke bawah dan langsung ke arah jurang. Jadi tempat yang kami tadi nyangkut di batang pohon itu kondisinya sekarang, waduh, udah habis. Dan saat itu saya bertanya, batang pohonnya kemana? Mereka lebih bingung, batang pohon nggak ada. Mereka bilang, jadi ternyata ini warga setempat ya, bukan cuma satu orang, itu banyak. Dan mereka mengatakan satu, tidak ada batang pohon. Apalagi pohon besar, nggak ada. Kedua, tidak ada orang di samping pintu saya. Ini nyata, ini real. Saya dengan teman saya cuma bisa berpandang-pandangan. Dan setelah itu kami lihat kondisi mobil, itu beceknya bukan main. Beceknya bukan main. Dan kondisi mesin masih tetap hidup. Dan ada satu orang bapak-bapak yang bertanya, kok bisa mobil kamu masih hidup ya? Kan logikanya sudah mati mesin. Saya bilang, saya juga nggak tahu. Dan akhirnya kami langsung melanjutkan perjalanan. Dan satu lagi, sebelum kami melanjutkan, yang saya tahu kan kami tadi kena batang pohon itu ya, karena bunyi tuh, itu kan lumayan bikin peot mobil ya. Ya saya panik dong, ini kan mobil rental. Saya langsung ke arah sebelah kiri, ke arah pintu penumpang, dan saya perhatikan tidak ada penyok, tidak ada gores, tidak ada. Cuma seluruh mobil itu becek yang luar biasa. Kayak ya begitulah. Dan becek itu memang setengah pintu. Setengah pintu beceknya. Dan saya sempat buka kap mesin, itu becek semua di dalam. Tapi mesin hidup. Ini yang luar biasa. Nah setelah itu saya dengan teman saya berpamitan kepada warga setempat, dan mereka pun masih terheran-heran kok bisa selamat. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Minahasa, saya cuci mobil tersebut,
Setelah saya cuci, saya perhatikan memang nggak ada yang bonyok, nggak ada yang lecet sama sekali mobil itu. Normal. Sampai pada saya kembalikan kepada yang punya. Sampai saat ini mungkin yang punya nggak tahu kalau mobil itu pernah hampir celaka, pernah keguyur, iya maksudnya kena longsor, dia nggak tahu. Karena mesin mobil itu tidak seperti yang awal, normal. Kami ambil normal, kami kembalikan normal. Kejadian itu memang sudah lama berlalu, tapi kuasa Tuhan tetap nyata dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan semenjak saat itu, pelajaran penting buat saya. Seburuk apapun kita, meskipun orang sudah berkata, kamu orang berdosa, kamu mungkin udah dibenci Tuhan karena dosamu yang udah begitu banyak. Tapi di situ dengan kejadian itu, saya yang saat itu tidak penuh ketaatan, saya yang waktu itu ya masih berhidupan dengan dosa, minum-minuman keras segala macam. Tapi ternyata hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Di saat kita berteriak, berseru satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, maka Dia hadir dan menyelamatkan kita. Dia hadir untuk mengalahkan maut bagi kita. Ada satu ayat penutup yang saya mau bagikan. Itu ada di dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8 ya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini ayat jelas sekali. Tuhan mengatakan, Ia pun akan menjaga nyawa kita. Jadi maut tidak berkuasa. Di saat kita sebut nama Tuhan Yesus, maut tidak berkuasa. Jadi, bagi Bapak Ibu yang saat ini mengalami kelemahan, mungkin sedang sakit, percaya Tuhan yang saya serukan, Tuhan yang saya sembah, Dia adalah Tuhan yang sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita ingat kepadanya, berseru kepadanya, minta tolong kepada dengan kesungguhan hati. Dia tidak melihat kondisi Anda seburuk apa Anda saat ini, tidak. Karena Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menyelamatkan domba yang tersesat. Kita domba yang tersesat. Di saat kita menyerukan namanya, maka gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus akan segera datang meluputkan kita dari maut. Sekian kesaksian dari saya, Roland. Sampai ketemu di kesaksian nyata Roland yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tolong bisa untuk di like, subscribe, dan share agar saya bisa lebih giat untuk menambahkan kesaksian-kesaksian kepada Bapak dan Ibu, dan semoga setiap kesaksian yang saya bagikan dapat menguatkan iman kita semua dan dapat mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan menjadikan kita
seorang anak Tuhan yang betul-betul berserah bersandar kepadanya dan selalu menyerukan nama Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menonton. Shalom dan selamat malam.